Hai lovers, apa kabar? Senang sekali Imi bisa masuk ke ruang dengar kamu lagi di podcast Cinta Melulu, di mana kita akan ngobrol soal cinta mulai dari A sampai Z. Kali ini Imi dapat kesempatan untuk sharing tentang perjalanan cinta seorang teman yang notabene dia tuh menikah sama seorang pria berkebangsaan Prancis. Menarik kan? Namanya Yulia. Dia berasal dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saat ini Yulia menetap di Kanada. Mudah-mudahan kisah Yulia ini bisa menginspirasi lovers yang dari dulu mungkin kepengen banget ya punya pasangan bule, atau saat ini sedang menjalani hubungan beda benua. Mudah-mudahan kisah si Yulia ini bisa jadi inspirasi atau semangat buat kamu supaya love goalsnya bisa tercapai, bahkan bisa sampai ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Well lovers, ini dia Cinta Melulu episode 4, In Love with Bule. Halo Yulia, apa kabar? Saat ini gimana nih situasi di Kanada di tengah pandemi corona? Halo Mbak Mei, alhamdulillah kabar aku baik. Well, situasi dan kondisi selama pandemi ini di Kanada mungkin sama ya kayak negara-negara yang lain. Kita juga udah di karantina, stay at home di rumah aja. Itu dari bulan Maret tanggal 14 kemarin sampai sekarang. Yang mungkin ya akan selesai karantinanya di bulan Mei sekitar tanggal 4. Itu sih info dari pemerintah di sini gitu. Ya kita sama-sama berdoa aja semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa, kembali bekerja seperti biasa, kembali berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga seperti biasa. Amin. By the way, apa kabar nih suami tercinta Mas Dimitri? Kabar Mas Dim, alhamdulillah baik Mbak. Dia juga udah kerja di rumah dari masa karantina dimulai. Dari bulan kemarin udah kerja di rumah sampai sekarang. Ya jadinya di rumah bersama Mas Dim ya 24/7. Wah, betah banget dong ya 24/7 berduaan sama Mas Dim terus, berasa honeymoon terus Yul jadinya. Anyway Yul, terima kasih banget kamu udah bersedia untuk sharing seputar perjalanan cinta kamu nih. It's an honor for me Yul. Thank you very much. Oke, langsung aja nih ya. Boleh diceritain gak sih Yul awal pertama kali kamu ketemu sama Dimitri? Jadi kenapa aku bisa end up sama Mas Dim itu? Ceritanya dimulai dari Desember 2017. Jadi aku dan teman satu gengku punya plan buat ngerayain New Year's Eve di Bali. Dan kita satu geng nih, kita pergi ke Bali. Oke, terus di satu malam sebelum New Year's, kita pergi ke salah satu tempat yang paling hits di Bali, di daerah Seminyak. Yang kalau teman-teman sering main ke Bali pasti tahu ya, pasti bisa nebak tempat yang paling hits di daerah Seminyak. Well, ya kita main ke Lava Vela. Di Lava Vela itulah aku kenal sama Mas Dim. Kita kenalan dan dia juga kenalan sama teman-teman aku satu geng. Jadi setelah perkenalan kita di Lava Vela itu, aku dan Mas Dim udah gak pernah ketemu. Dan kita juga gak pernah tukeran nomor handphone. Nah gimana ceritanya kita ketemu lagi itu, gimana ya, jadi Mas Dim itu ketemu Instagram aku. Nah dia itu kirim pesan ke Instagram aku, kayak yang, hai apa kabar? Gimana malam tahun baruanmu di Bali? Apa kamu masih di Bali? Dari pesan Instagram itulah jadi kita sering bertukar kabar. Dan akhirnya dia tanya nomor WhatsApp aku, terus kita pindah ke WhatsApp,
kita jadi lebih sering komunikasi juga semakin intens, kita juga lebih suka sharing tentang hal apapun, sharing tentang movie, sharing tentang kerjaan, sharing tentang teman-teman. Nah, kan hubungannya jadi lebih intens nih setelah chattingan via WhatsApp gitu ya. Akhirnya kapan nih kamu bisa ketemu lagi sama dia? Did he asking you for a date? To be honest, he never asked me for a date. Dan suatu hari dia ada chat aku, dia bilang, aku mau ngunjungin kamu di bulan Mei. Aku tuh sempet yang ya percaya nggak percaya gitu sih, kayak yang beneran nih orang ini datang gitu ke Balikpapan, jauh-jauh dari negaranya. Dan dia memang datang. Jadi Mei 2018 dia datang ke Balikpapan ngunjungin aku. Anyway, kapan atau masih inget gak sih Dimitri tuh ngungkapin cintanya ke kamu? Kalau sama bule itu tuh pakai acara ditembak segala gak sih kayak di Indonesia? Mas Dim gak pernah menyatakan cintanya ke aku. Sedih ya. Setelah aku pikir-pikir, aku gak pernah ditembak loh. Jadi emang ya hubungan kita itu ngalir gitu aja. Jadi setelah pertemuan kita yang kedua, komunikasi kita juga semakin intens. Jadi kita lebih sering video call, kita lebih sering voice call. Jadi lebih kayak ngerasa lebih dekat gitu. Ada satu pertanyaan konyol yang pengen Himi tanya ini. Apakah benar kamu memang sukanya tuh tipikal kamu tuh yang bule? Kenapa sih Yul harus bule? Kalau ditanya apa aku emang suka sama bule? Aduh, gimana ya? Awal banget itu aku tuh lebih suka tuh cowok yang oriental, lebih suka opa-opa, karena dulunya tuh aku Korean drama lover. Tapi entah kenapa itu semua berubah dan end up-nya berakhir bersama Mas Bule. Setelah kalian sama-sama komit nih menjalani hubungan, sulit gak sih menjalani hubungan yang seperti ini? Apalagi kan kalian beda benua nih. Kamu di Indonesia, di Asia, dia ada di Eropa. Komunikasinya gimana? Apa ada terkendala bahasa? Kalau buat aku yang sulitnya itu cara ngatur waktunya aja, karena kan kita beda jam. Jadi saat aku kerja dianya free, saat dia free akunya kerja. Jadi kayak kita tuh mau ngapasin waktu buat video call itu agak susah. Jadi kita harus benar-benar cari waktu yang pas. Jadi di hari ini jam segini kita video call gitu. Jadi ya harus saling pengertian. Kalau buat komunikasi kita lebih ke WhatsApp. Jadi buat chattingan, voice call dan video call itu kita pakai WhatsApp. Terus pernah ngalamin kendala bahasa nggak? Ya pernah banget. Karena kan bahasa Inggris juga bukan bahasa ibuku. Jadi ya seringlah beberapa kali kita kayak misunderstanding gitu. Kayak aku mau nyampein apa, dianya nangkepnya apa, dan dia mau nyampein apa, aku nangkepnya apa gitu. Pengorbanan apa aja sih Yul yang udah kalian berdua lakukan selama menjalani hubungan LDR? Pengorbanan yang udah banyak kita lakuin selama kita LDR itu ya masalah waktu. Karena kita emang harus bener-bener ngatur waktu kita buat menjaga komunikasi kita dengan baik. Itu aja sih Mbak. Nah, kalau momen terindah selama pacaran sama Dimitri, apa tuh Yul? Momen terindah selama pacaran sama Mas Dim itu waktu dia ngajak aku nonton konser Ed Sheeran di Paris. Ya ampun, di momen itu tuh aku bener-bener yang
nggak bisa berkata-kata, nonton Ed Sheeran di Paris. Lalu nih Yul, bagaimana sih kamu tuh tahu gitu loh kalau Dimitri ini pengen jalin hubungan yang serius sama kamu? Jadi Juli 2018 aku memutuskan berangkat ke Paris buat ngunjungin dia. Waktu aku sampai di Paris, kita stay di Paris buat beberapa hari. Terus akhirnya dia bawa aku ke rumah orang tuanya. Dia kenalin aku ke orang tuanya, dia kenalin aku ke semua keluarganya, dia kenalin aku ke semua teman-temannya. Jadi dia tuh bawa aku buat ketemu teman-temannya. Dia kenalin kayak ini pacar aku, ini pacar aku, ini pacar aku. Nah, di momen itu tuh aku percaya sih kalau dia serius sama aku. Lalu kapan nih kalian memutuskan untuk menikah? Atau kapan sih lebih tepatnya kamu tuh dilamar? Jadi kita memutuskan menikah itu di Februari 2019. Kalau ditanya gimana Dimitri ngelamar aku, gimana ya? Kita terakhir ketemu itu waktu aku ke Paris Juli 2018. Nah, waktu di Paris itu dia ngasih aku cincin. Tapi cuma ngasih cincin doang, dia gak ada ngomong apa-apa. Berarti kan dia gak ngelamar aku ya. Kan di bayanganku tuh dia ngasih aku cincin berlutut di bawah Menara Eiffel gitu ya. Ternyata tidak. Itu hanya bayanganku aja. Jadi dia tuh cuma ngasih cincin tapi gak ngomong apa-apa. Udah gitu doang. Akhirnya kita menikah di Balikpapan. Setelah itu aku pindah ke Kanada. Nah, di Kanada kita juga nikah lagi. Kemarin Januari 2020. Dan akhirnya dia beneran ngelamar aku. Yang officially ngelamar itu baru Desember 2019 kemarin, yang dia berlutut membawa cincin di hadapanku ngomong will you marry me gitu. Sampai bikin aku berlinang air mata. Sebagai dua orang yang memiliki kebangsaan yang berbeda gitu ya, sulit gak sih untuk menikah dengan seorang bule? Ya pasti sulit, karena kita datang dari negara yang berbeda dan kita punya budaya yang berbeda. Tapi aku sama Mas Dim sama-sama kita saling mau belajar. Jadi aku belajar budaya dia juga belajar budaya aku. Kita sama-sama saling ngerti gitu sih. Tapi gimana ya, jadi lebih hidup gitu, karena di satu atap kita punya dua budaya yang berbeda. Setelah menikah dan hidup bersama, pasti kan harus ada penyesuaian nih, mengingat kamu kan harus ikut Mas Dim ke Kanada. Nah, waktu baru pindah ke Kanada, apa aja nih yang kamu lakukan di sana? Jadi waktu aku baru pindah ke Kanada itu, aku langsung didaftarin sekolah, karena Kanada ini adalah negara yang memakai dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Nah, kebetulan aku dan Mas Dim ini tinggalnya di provinsi Quebec. Nah, Quebec ini adalah provinsi yang menggunakan bahasa Prancis. Jadi mau nggak mau, aku dituntut harus bisa bahasa Prancis. Jadi persiapan aku waktu baru pindah ke sini sih aku sekolah bahasa buat belajar bahasa Prancis, yang sampai sekarang juga masih nggak ada kemajuan, Mbak, karena bahasanya susah banget. By the way Yul, aku tuh sering banget lihat kamu tuh masak-masakan Indonesia selama kamu di Kanada via Instagram Story atau IGTV kamu. Emangnya Mas Dim suka ya masakan Indonesia? Kalau iya, masakan Indonesia yang mana sih yang paling dia suka?
Nah, alhamdulillahnya Mas Dim itu adalah bule dengan lidah Indonesia. Maksudnya dia suka semua makanan Asia gitu loh. Mungkin karena dia sering traveling ke Asia, jadi sudah familiar dengan makanan Asia. Terus kalau makanan Indo yang paling dia suka, makanan Indo yang paling dia suka itu banyak. Yang paling dia suka itu rendang, soto ayam, bakso, mie ayam, nasi kuning, terus sate ayam. Duh, banyak. Karena dia suka semuanya. Wah, enak dong Yul. Jadi kamu gak perlu capek-capek belajar masak-masakan ala Amerika atau Eropa. Tapi mungkin sekali-sekali masakan ala Eropa atau Amerika perlu kali ya, biar variasi gitu. Satu lagi nih Yul yang pengen kutanyain ke kamu. Benar gak sih kalau cowok bule itu lebih hot kalau untuk urusan ranjang? Wow, hot. It depends on the person, karena tiap orang tuh beda-beda. Tapi banyak yang bilang memang kalau cowok bule itu hot di ranjang. Tapi kalau aku sih lebih mau bilangnya kalau mereka itu nggak egois, karena mereka itu mikirin kepuasan pasangannya, dan mereka tuh nggak nuntut. Oke, kayak misalnya gini, misalnya kepengen nih, terus pasangannya capek, ya udah mereka nggak nuntut, mereka ngerti gitu. Setelah kalian menikah, apakah ada perubahan sikap dari Mas Dim? Setelah menikah nggak ada sih perubahan sikap yang drastis banget dari Mas Dim. Cuma jadi ketahuan aslinya gimana, karena udah tinggal serumah. Jadi ketahuan malesnya apa, jadi ketahuan berantakannya gimana. Ya masalah gitu-gitu aja sih. Cuma kalau yang perubahan sikap sih nggak ada. Dia masih tetap sama kayak yang kita masih pacaran. Nggak ada yang berubah. Kalau menurut kamu Yul, dia tuh termasuk pria yang romantis apa enggak sih? Ya, dia pria yang romantis sih buat aku. Lalu hal-hal romantis apa aja nih yang udah pernah dia lakukan buat kamu? Banyak sih, kayak waktu masih pacaran kemarin, dia ngirimin aku bunga lewat teman kantorku. Jadi dia minta tolong teman kantorku buat pesenin bunga. Terus nonton konser Ed Sheeran di Paris. Terus menikah di Balikpapan. Dia bawa semua keluarganya. Buat aku sih itu romantis. Terus dia ngelamar aku di bulan Desember 2019 kemarin. Nah Yul, ini dia nih mungkin yang paling pengen diketahuin gitu ya sama lovers yang saat ini mungkin lagi menjalin hubungan dengan seorang bule. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menikahi seorang bule? Persiapan khusus sih nggak ada ya, karena emang aku dan keluargaku sepakat buat pernikahan di Balikpapan itu diadain secara agama. Jadinya aku dan Mas Dim itu menikah secara agama di Balikpapan, dan Mas Dimnya menjadi mu'alaf. Aku dan Mas Dim memang memilih menikah secara agama di Balikpapan di Indonesia, karena kalau kita mau menikah secara resmi secara negara itu administrasinya ribet dan dokumennya itu banyak banget yang harus diurus dan sangat memakan waktu lama. Jadinya karena kita mau semuanya berjalan dengan cepat gitu, kita nggak mau membuang waktu lama-lama, karena kita udah lama ya nggak ketemu. Terakhir ketemu kan Juli 2018, terus kita ketemu lagi pas Februari 2019 itu pas kita mau
ngadain pernikahan. Jadi dia datang ke Balikpapan sehari sebelum acara. Bayangkan. Jadi di Balikpapan ya itu kita nikah secara agama, disaksiin sama orang tuaku, orang tuanya Mas Dim, keluargaku, keluarganya Mas Dim, dan teman-teman dekat aku. Terus nikah secara resmi, nikah secara negara udah kita lakuin juga di Kanada kemarin bulan Januari 2020. Dan proses untuk nikah di sini itu tuh nggak ribet ya, bener-bener nggak ribet deh. Aku aja sampai amazed kayak yang wow, sesimpel ini gitu mau nikah. Jadi aku yang notabene bukan warga negara Kanada dan Mas Dim juga bukan warga negara Kanada, itu tuh simple banget. Kita tuh cuma bawa akte kelahiran aku yang udah ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Perancis, dan akte kelahiran Mas Dim, bawa paspor, udah itu aja. Terus kita daftar di kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil ngasih jadwal kapan kita bisa melakukan pernikahan. Kita datang bawa 2 saksi. Ya sama aja kayak kalau kita nikah di KUA di Indonesia, bawa saksi 2 orang. Di sini juga bawa saksi 2 orang. Ada yang menikahkan. Setelah dinikahkan tanda tangan dokumen, tunggu beberapa minggu kita dapat sertifikat nikah. Udah gitu aja, so simple gitu, nggak ribet, nggak yang harus ngurusin dokumen ini dan dokumen itu gitu. Terus setelah kita melegalkan pernikahan di sini, pernikahan juga kita legalin di negaranya Mas Dim di Perancis. Jadi sertifikat nikah yang dari Kanada kita kirim ke Perancis. Jadi aku didaftarin sebagai istrinya, dan Dimitri juga udah terdaftar kalau dia udah nggak single lagi, kalau dia sudah menikah gitu. Dari negara Perancis kita dapat family book yang kalau di Indonesia itu kayak kartu keluarga gitu loh. Ya serupa seperti itu, cuma dalam bentuk buku. Udah sih gitu aja. Persiapannya nggak ada yang persiapan khusus banget. Tips and trick dari kamu nih Yul, buat lovers yang mungkin saat ini lagi pacaran sama bule dan mereka tuh pengen juga bisa serius sama bule. Ada nggak sih tips and trick buat mereka? Jadi buat para lovers yang lagi mau ngejalanin hubungan atau udah ngejalanin hubungan sama bule, tips dari aku sih yang pertama itu positive thinking. Apalagi kalau kalian itu ngejalaninnya long distance relationship, please harus tetap positif. Negative thinkingnya harus dibuang jauh-jauh supaya hubungan kalian itu tetap berjalan dengan baik. Terus yang kedua itu jujur. Yang ketiga itu saling mengerti. Yang keempat itu sabar. Itu aja sih. Well anyway, thank you so much ya Yul udah mau sharing-sharing seputar perjalanan cinta kamu di podcast Cinta Melulu episode yang keempat, In Love with Bule. Salam buat Mas Dim ya. Dan Ime doakan mudah-mudahan hubungan kalian itu selalu langgeng sampai tua, sampai maut memisahkan kalian, dan segera diberi momongan biar di rumah jadi tambah rame gitu. Aku juga makasih banget dan seneng banget loh udah diajakin buat ngisi podcast Cinta Melulu bareng Mbak Ime. Oke Yul, sama-sama ya. Nah anyway lovers, Imi juga dapet special greeting nih dari Mas Dim. Pengen tahu dong, pasti penasaran Mas Dim seperti apa. Nah ini dia nih, ada pesan-pesan dari Mas Dim. Jangan lupa dengerin podcast Cinta Melulu di Spotify atau platform lainnya.
Bonne écoute à toutes et à tous et continue comme ça avec tes super podcasts. Email. Terima kasih banyak Mas Dim. Semoga Yulia dan Mas Dim bisa happily ever after dan selalu dalam cinta. Anyway, thank you so much buat lovers yang kali ini udah dengerin podcast Cinta Melulu episode keempat In Love with Bule. Nantikan episode yang lainnya pastinya masih barengan sama Imei Fatimai. And don't forget to spread the love to each other. See you soon.